Ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 7, HP lipat terbaru dari Samsung yang rilis di 2025 ini. HP ini membawa banyak sekali perubahan dari seri-seri Z Fold sebelumnya. Di antaranya adalah dimensi yang lebih tipis, layar depan yang lebih nyaman digunakan dengan aspek rasio 21:9 yang membuat HP ini terasa seperti HP biasa pada saat kondisi terlipat. Dengan layar dan dimensi tersebut, HP ini sangat nyaman untuk dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan saat membutuhkan layar yang lebih besar, kita bisa dengan mudah membuka layar bagian dalam, sehingga bisa menikmati konten dengan layar yang lebih luas. Hal ini membuat kita seperti membawa dua device secara bersamaan, satu handphone dan satunya lagi mini tablet. Namun jika kalian tidak ingin mengeluarkan dana hingga 30 juta untuk sebuah handphone, tapi ingin merasakan pengalaman handphone lipat yang tidak kalah dengan HP ini, kalian mungkin bisa melirik handphone lipat yang satu ini. Yang mana pada saat peluncurannya, HP ini pernah menjadi HP lipat tertipis yang pernah rilis resmi di Indonesia. Dan kini harga second di pasarannya sudah menyentuh 10 jutaan. Buat yang belum tahu, ini adalah Oppo Find N3. Merupakan HP lipat Oppo yang pertama kali rilis resmi di Indonesia di tahun 2023. Dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dan GPU Adreno 740, HP ini hadir dengan satu varian tipe penyimpanan, yaitu RAM 16GB dengan tipe LPDDR5X dan storage 512GB berbasis UFS 4.0. Kini setelah 2 tahun sejak perilisannya, HP yang dulunya 30 juta ini sekarang bisa kita dapatkan di harga 10 jutaan. Kira-kira apakah masih worth it? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita review HP ini. Di bagian depan kita akan disambut layar dengan ukuran 6,31 inci beraspek rasio 20:9. Ini membuat handphonenya seperti bukan handphone lipat saat dalam keadaan tertutup. Saat dibuka kita akan mendapatkan layar yang lebih lebar dengan ukuran 7,82 inch. Terlihat kris atau bekas lipatan pada HP ini tidak terlalu terasa ya. Untuk layarnya sendiri tipikal flagship ya, jernih, 2K, dan sudah support refresh rate 120Hz untuk layar depan maupun layar belakangnya. HP ini sendiri memiliki bobot 239 gram untuk yang varian hitam dengan ketebalan 11,9 mm. Di sisi kanan terdapat volume rocker untuk mengatur volume, fingerprint sensor juga terdapat di sebelah kanan, switch untuk pengaturan ke mode dering, vibrate maupun silent. Lalu terdapat garis antena di samping bawah dan samping atas. Lalu untuk sisi bawah terdapat lubang Type-C, garis antena, SIM tray, lubang mic, dan lubang speaker. Untuk bagian samping, bagian engsel polosan aja ya. Sementara untuk bagian atas terdapat lubang infrared, lubang mic, dan lubang speaker 2. Di bagian belakang ini ada kulit sintetis ya. Lalu juga terdapat emboss logo Oppo, LED flash di bagian kiri atas, dan setup triple kamera yang bulat ini di belakang. Dan saat kondisi terbuka kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi dari samping ketebalannya itu di 5,9 mm. Jadi jika dibandingkan Z Fold 7 yang 4,2 udah lumayan tipis ya. Lalu di bagian kameranya juga cukup menonjol di 4 mm. Dan ini kondisi saat terbuka ukurannya jadi 15 x 14 cm. Oppo menyematkan setup triple kamera pada bagian belakang dengan kamera utama 48 MP, kamera telefoto 64 MP, dan kamera ultrawide 48 MP. Pada layar utama terdapat kamera selfie 20 MP dan 32 MP untuk layar cover. Untuk menilai hasil dari setup triple kamera Oppo Find N3, saya akan langsung komparasikan dengan Samsung Galaxy Z Fold 7 dengan spesifikasi kamera sebagai berikut. Dan berikut ini hasilnya. Jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy Z Fold 7, hasil foto Oppo Find N3 cenderung lebih warm. Berkat kamera periskopnya, Oppo Find N3 memiliki detail yang lebih jelas pada telefoto 10 kali. Dan ini adalah hasil dari kamera ultrawide-nya. Dan ini adalah hasil dari foto di malam hari. Lalu ini adalah sedikit sampel dari hasil perekaman videonya ya.
Ini contoh perekaman di kamera ultrawide. Dan berikut contoh perpindahan lensa pada perekaman. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah masih menarik kamera Oppo Find N3 ini? Saya sarankan kalian untuk menilai sendiri ya. Di 2025 ini, Oppo Find N3 sudah mendapatkan update ColorOS 15 berbasis Android 15. Jadi sudah memiliki fitur kekinian seperti Circle to Search untuk mencari informasi yang ada di dalam layar maupun di kamera. Di layar yang besar ini juga memudahkan kita untuk multitasking. Swipe dua jari untuk split view, untuk membuka dua aplikasi secara bersamaan. Terdapat sidebar juga untuk aplikasi-aplikasi yang sudah kita pin, dan tinggal drop untuk jadi floating window. Kita juga bisa dengan mudah meresize ukuran aplikasi pada split view, sehingga masing-masing aplikasi bisa berjalan secara full screen. Lalu dengan tombol yang ada di tengah, kita juga bisa mereposisi posisi aplikasi pada split view. Yang tadinya sebelah kiri dan kanan bisa kita rubah menjadi atas dan bawah. Menurut saya, untuk membahas performa pada HP ini tidak bisa lepas dari nyamannya pengalaman dalam penggunaan HP lipat. Mulai dari field of view yang luas saat bermain game, hingga betapa seamlessnya performa perpindahan dari layar depan ke belakang. Tentunya hal ini membuat pengalaman kita dalam menikmati konten hiburan pada HP lipat jauh lebih menyenangkan. Ditenagai Snapdragon 8 Gen 2, secara Antutu HP ini mampu mendapatkan skor 1.775.000. Pada game Genshin Impact, di settingan highest 60 fps, FPS yang didapatkan berkisar antara 40 hingga 50. Hal ini dikarenakan resolusi yang dihasilkan di layar dalam lebih besar dibandingkan dengan layar luar. Saat kondisi tertutup, pada game Genshin Impact bisa langsung menyesuaikan aspek rasio menjadi 20:9 dan bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi di 50-60. Untuk game Mobile Legends, HP ini bisa menjalankan di settingan highest hingga 120 fps. Berikutnya kita akan membahas beberapa kelebihan dan kekurangan pada HP ini. Kelebihannya, meskipun merupakan chipset flagship 2 tahun yang lalu, namun Snapdragon 8 Gen 2 tetap masih sangat kuat untuk digunakan saat ini. Aspek rasio pada layar cover juga membuat HP ini seperti HP biasa saat dilipat. Kameranya juga masih proper sekali untuk digunakan. Lipatan pada layar utama juga tidak terlalu terlihat. Ukuran baterai yang cukup proper dengan dukungan 67 watts per volt menjadikan proses pengecasan jauh lebih cepat. Ditambah lagi umur device ini yang masih sangat amat panjang dengan dukungan Android update hingga 2027 dan security patch hingga 2029. Untuk kekurangannya, HP ini hanya memiliki rating IPX4 yang mana hanya tahan terhadap cipratan air. HP ini juga tidak mendukung wireless charging yang mana harusnya ada di HP-HP flagship. Dan yang terakhir, HP ini tergolong tebal jika dibandingkan dengan keluaran HP-HP lipat tahun 2025. Akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Kira-kira apakah Oppo Find N3 ini masih layak digunakan di tahun 2025? Menurut saya sangat layak untuk dicoba. Karena secara price to experience, HP ini bisa memberikan pengalaman HP lipat yang tidak kalah dengan HP lipat yang keluar di tahun 2025 dengan harga yang jauh lebih murah. Terlebih lagi dengan adanya HP lipat yang baru rilis di tahun 2025 namun masih menggunakan chipset tahun lalu, membuat posisi HP ini semakin lebih menarik. Menurut kalian gimana? Apakah HP ini masih worth it? Tulis komen di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Niko, Gadgetir Awam.
Salam.